Mau tahu faktor-faktor yang ngebunuh ikan pari kalian apa aja? Langsung aja kita bahas di video ini. Selamat datang kembali di Sequence My Predator Fish Collection. Di sequence ini kita akan bahas lebih dari 30 spesies ikan predator yang gua pelihara. So make sure to subscribe di channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video gua berikutnya, oke? Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai gimana cara memilih pari yang sehat, belinya di mana, dan gimana cara aklimasinya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana cara ngerawat pari. Karena kalau beli semua orang bisa beli, tapi nggak semuanya bisa ngerawat. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian ikan pari. Yang pertama itu karena ikan nggak cukup makan atau salah pemberian makannya. Jadi stingray ini nggak sama kayak ikan lainnya. Dia metabolismenya tinggi, perutnya agak kecil, jadi dia perlu banyak makan. Kalau ikan masih kecil, gua saranin minimum sehari 2 kali lu kasih makan. Kalau udah agak gedean, itu sehari sekali, itu I think it's fine. Untuk anakan pari, biasanya orang tuh ngasih makan cacing beku. Nah, nanti kalau udah agak besaran, mau lu kasih makan cacing beku, mau lu kasih makan udang, mau lu kasih makan cumi, bebas. Kasih mereka variasi makanan, itu yang penting. Kalau mau ngasih makanan hidup, gua saranin jangan sering-sering, sesekali oke lah. Karena ikan cere atau ikan apapun yang lu kasih biasanya itu nutrisinya hampir nggak ada. Kalaupun masih tetap mau dikasih makan ikan hidup, minimal ikannya itu di gut load dulu. Gut load itu intinya ikan yang mau lu kasih makan ke ikan predator lu itu lu rawat dulu, lu kasih makan baik-baik. Dengan begitu tuh ikan punya nutrisi. Nah, begitu ikan lu makan itu ikan, nutrisinya ketransfer. Dan yang paling penting, ikan itu lu karantina dulu. Pastiin itu ikan bebas dari penyakit. Nah, balik lagi, tapi gue bener-bener gak nyaranin ngasih makan makanan hidup. Gue 2 kali kasus kena internal parasit gara-gara ngasih makan hidup terus. Misalnya ikan kalian udah biasa makan makanan hidup, ini cara yang gue pakai untuk ganti menu makanan mereka. So, yang pertama, pastiin ikan itu sehat dan cukup makan. Kedua, puasain mereka beberapa hari dulu. Yang ketiga, campur makanan baru dengan makanan lama. Kalau masih juga belum mau makan makanan baru, ulang dari step pertama. Jadi benar-benar harus sabar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Berikutnya masalah tank match. Nah, ini kalian harus hati-hati juga milih tank match untuk ikan pari. Kalau nggak hati-hati, inilah hasilnya nih, kepalanya hilang. Nah, kalau pengalaman saya, hampir semua ikan itu bisa digabung, asalkan tidak bisa masuk ke dalam mulut pari. Kalau saya kurang rekomendasi ikan bawah, karena itu akan rebutan space dengan pari. Mayoritas penghobi tidak menyarankan tank match pari dengan moncong babi, bicir, atau pleko-plekoan. Tapi ini balik lagi, setiap orang punya pengalaman masing-masing. Nah, ini anak pari saya, ekornya hilang, prediksi saya digigit sama monbi. Begitu pari kalian besar, itu biasanya ada yang menjadi lebih dominan. Kebanyakan kasus itu pari jantan yang menjadi lebih dominan. Nah, pas mereka udah mature, mereka mau kawin, itu sering tuh terlalu agresif sama betinanya. Kalau udah terlalu agresif, itu harus cepat dipisahin. Kalau enggak, resiko sama betinanya, bisa-bisa mati dia. Nah, pari jantan yang udah mature itu nggak hanya mau betina agresifnya, dia kadang-kadang lebih agresif sesama jantan. Kesimpulannya, walaupun sekarang mereka damai-damai aja, gede nggak ada yang tahu itu nanti bakal berantem semua atau seperti apa. Nah, kalian bisa lihat kan, ikan pari bisa segede apa? Bukan berarti pas masih kecil lucu-lucu kalian bisa beli ikan banyak-banyak. Kalau udah gede bingung tuh mau nyimpen di mana. Tergantung dari jenisnya. Pada umumnya ikan dari 15 ke 25 itu perlu waktu 1 tahun. Kemudian dari 25 ke 30-35 itu 1 tahun lagi. Lalu dari 30-35 ke 40-45 itu 1 tahun lagi. Jadi dari size 15-an ke size 40-an itu akan memakan waktu sekitar 3 tahun kurang lebih. Untuk pari coklat biasanya dia lebih cepat tumbuhnya dibanding pari hitam. Dan mayoritas pari betina itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding pari jantan.
Nah, yang saya bilang ini hanya acuan kasar ya, karena kadang-kadang ada pari yang umurnya udah tua tapi size-nya mini. Nah, kalau kalian mau setup akuarium pari, panjang dan lebar itu jauh lebih penting dibanding tinggi. Kalau kalian tanya saya, untuk ngekip 2 ekor pari seumur hidupnya, minimum itu panjang 2 meter, lebar 90 cm. Itu udah paling minimum. Kalau kalian mau keep lebih dari 2 ekor pari, kalian harus siap untuk ngebuat tempat yang jauh lebih besar daripada itu. Kalau tempat yang tidak memadai, kualitas air juga akan cepat turunnya dan tidak akan stabil. Ini bisa memicu stres ke ikan, dan kalau tidak cepat ditangani, ini bisa menyebabkan kematian. Berikutnya ini yang terakhir mengenai water quality. Pari air tawar itu sangat sensitif dengan parameter air yang jelek. Yang pertama itu pH. Asalkan pH di antara 5,5 sampai 8, pari itu bisa adaptasi dengan baik. Jadi yang ngebunuh ikan kalian itu pH swing. Jadi pH-nya fluktuatif sangat drastis, itu ngebuat ikan stres dan akhirnya mati. Kemudian amonia. Amonia itu cuma ada di pH di atas 7. Di bawah 7 itu namanya amonium. Jadi nggak ada istilah amonia boom kalau pH kalian itu di bawah 7. Kemudian nitrate poisoning. Ini juga bahaya bagi aquatic animals. Ini terjadi karena produksi amonia yang berlebih dan beneficial bakteria di biofiltrasi nggak bisa menghandle kotoran yang ada untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Kemudian hasil akhir dari amonia menjadi nitrit adalah nitrat. Nah, nitrat ini bisa dihilangin dengan water change, tanaman, dan anaerobic filtrations. Nitrat ini adalah pupuk untuk tanaman. Jadi yang bilang tanaman konsumsi amonia, mungkin kalian sekarang sudah tahu kalau kalian itu mungkin salah paham selama ini. Nitrat ini tidak seberbahaya amonia dan nitrit kecuali di tingkat yang sangat tinggi. Ikan yang mati karena amonia dan nitrit poisoning itu sangat banyak, terutama bagi penghobi yang baru belajar memelihara ikan. Oke, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu. Pembahasan berikutnya adalah mengenai penyakit yang umum pada pari air tawar dan gimana cara mengobatinya. Thanks for watching and see you guys in my next video.